Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Nah, untuk kesempatan kali ini kalian belajar bersama Bu Titis ya. Nama Ibu Titis Nur Hidayati. Kalian dapat memanggil Ibu dengan Bu Titis. Untuk kesempatan kali ini Ibu mau bertanya, apakah tadi kalian sudah menjaga lingkungan kalian? Sudah merawat lingkungan kalian? Ya, kalian pintar semuanya. Lingkungan yang berada di sekitar kita harus menjaganya ya anak-anak. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan pada tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat meraih cita-citaku, dan pada pembelajaran yang pertama. Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita mulai. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menganalisis isi puisi terkait pentingnya upaya pelestarian makhluk hidup. Yang kedua, membuat poster tentang pentingnya upaya pelestarian makhluk hidup. Yang ketiga, mengidentifikasi makna pekerjaan manusia. Ini adalah mata pelajaran bahasa Jawa. Untuk materinya, untuk IPA, pentingnya melestarikan makhluk hidup. Dan untuk bahasa Jawa adalah makna kata prakaryan. Nah, sekarang coba perhatikan. Apakah gambar ini ya anak-anak? Iya, benar. Gambar ini adalah hewan komodo. Kemudian yang ini apa coba? Iya, kalian pintar sekali. Ini adalah gambar bunga Rafflesia arnoldi. Komodo dan Rafflesia arnoldi merupakan salah satu contoh dari hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, bagaimana caranya agar Rafflesia arnoldi dan komodo tetap ada keberadaannya di bumi ini? Kira-kira bagaimana? Ayo. Iya, benar sekali. Dengan cara melestarikannya. Apakah kelestarian lingkungan kalian terjaga? Atau terjadi peristiwa seperti ini? Nah, jika terjadi peristiwa seperti ini, seperti sungai yang kotor, hutan yang ditebangi, kemudian bagaimana caranya agar kelestarian kita tetap terjaga? Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana upayanya ya anak-anak. Nah, untuk yang pertama kita akan membaca puisi Penjaga Alamku. Puisi ini dapat kalian baca pada LKPD halaman 3 seperti yang Ibu tampilkan ini. Ibu akan membacakan puisi Penjaga Alamku. Penjaga Alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah, kau tidak pernah putus asa, kau tidak pernah menyerah, mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya karena alam adalah ibumu. Nah, sekarang coba kalian baca juga puisi tentang Penjaga Alamku. Setelah kalian membaca puisi, mari bersama-sama kita analisis isi puisi. Coba kalian buka LKPD pada halaman yang ketiga, seperti pada gambar di samping, dan nanti setelah membaca puisi, kalian menjawab pertanyaan Ibu ya, untuk menganalisis isi puisinya. Yang pertama pertanyaannya adalah apakah isi puisi di atas? Kemudian yang kedua, berdasarkan puisi di atas, usaha apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam?
Dan yang ketiga, mengapa sumber daya alam harus dilestarikan? Nah, nanti kalian jawab di buku tulis kalian ya anak-anak. Kemudian difoto dan dikirimkan ke WA Bu Titis. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, sumber daya alam hayati seperti tumbuhan dan hewan, dan sumber daya alam mineral seperti emas, batu bara, dan besi. Nah, sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sedangkan untuk sumber daya mineral ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Jika sumber daya alam ini tidak dijaga, maka akan terjadi bencana alam. Bencana terjadi karena keseimbangan alamnya terganggu. Contohnya, semisal kalian membuang sampah di sungai. Jika itu terjadi secara terus-menerus, maka sungai akan penuh. Dan jika hujan turun, maka sungai akan banjir. Dan nanti banjir itu akan mengenai rumah-rumah kita. Kemudian selain itu juga manusia kehilangan sumber kehidupan. Jika alamnya rusak, manusia dan makhluk hidup lainnya akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Tadi semisal terjadi banjir, nanti rumah kita terendam banjir, semuanya basah, kita kehilangan tempat tidur, kita tidak mendapatkan air bersih untuk minum, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kalian dapat membuka bahan ajar yang telah Ibu berikan ya anak-anak. Nah, manusia harus berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah menjaga, merawat, dan memelihara. Kita harus menjaga, merawat, dan memelihara lingkungan di sekitar kita. Kalau sudah, nanti baru ke lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, mengingatkan orang lain untuk menjaga lingkungan kita juga. Semisal di sekitar kita terdapat sungai dan ada orang lain yang akan membuang sampah sembarangan di sungai, kita ingatkan. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat sebuah poster untuk mengampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan. Nah, sekarang ayo bersama-sama kita membuat poster untuk mengampanyekan memelihara lingkungan ya anak-anak. Untuk petunjuknya yang pertama, kalian dapat memilih tema. Temanya ada dua yang dapat kalian pilih. Yang pertama, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati tumbuhan. Yang kedua, pentingnya melestarikan sumber daya alam hayati hewan. Kalian dapat membaca petunjuknya juga pada LKPD yang telah Ibu berikan pada halaman yang keempat. Kemudian untuk posternya berisi yang pertama, pesan tentang pelestarian sumber daya alam hayati. Misalnya, ayo jaga lingkungan kita agar bersih, seperti itu. Kemudian yang kedua isinya harus gambar tentang pelestarian sumber daya alam hayati. Nah, kalau tadi di tulisannya, di pesannya itu mengenai menjaga lingkungan, gambarnya juga harus sesuai dengan pesan yang kalian tulis. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai anak-anak untuk membuat posternya. Nanti difoto dan dikirimkan ke WA Bu Titis ya. Kemudian kita akan memasuki pada pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Jawa. Nah, sakmenika pembelajaran basa Jawi kalian Bu Titis ingkang sepisan anak-anak saged mbikak LKPD halaman gangsal lan 6 wonten wacanan ingkang judulipun bakul jamu gendong lan wonten pitakenan gangsal nomor. Anak-anak saged njawab pitakenan menika saking bacaan bakul jamu gendong. Wonten buku tulisipun anak-anak nggih, mangke dipun foto dan lan dipun kirimaken wonten WA-nipun Bu Titis. Lajengipun inggih menika, anak-anak saged mbikak LKPD halaman 7 kagem referensi, ugi saged mbikak bahan ajar handout ingkang sampun Ibu share wonten WA. Ingkang halamanipun sami kalian wonten ing pojok kanan menika. Lan
Anak-anak saged ngerampungaken teka-teki silang kanthi soal wonten ing ngandhapipun. Matur nuwun. Nah, untuk kesimpulannya kita hari ini sudah belajar apa saja coba? Iya, kita sudah belajar mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam demi kelangsungan hidup manusia. Karena jika alam tidak kita lestarikan, maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu mau bertanya bagaimana perasaanmu belajar hari ini? Apakah senang, atau membosankan, atau susah, sulit, atau bagaimana? Iya, alhamdulillah semuanya senang ya. Yang kedua, adakah materi yang kamu anggap sulit? Nah, jika ada materi yang dianggap sulit, kalian nanti dapat me-WA Bu Titis pada nomor 085 803 441 671 ya anak-anak. Patuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Semoga kita segera bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.